Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, pada konten kali ini saya akan sajikan beberapa cuplikan yang menarik untuk kita bahas dan untuk kita dengarkan bersama-sama. Kalian nggak Roy Suryo terus-terusan meminta pra-peradilan terus-menerus ya? Walaupun sudah ditolak beberapa kali. Dan dia tetap meminta pra-peradilan lagi teman-teman. Secara tidak langsung, Roy Suryo ini menghambat pembuktian ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Jadi, bagaimana ini dari pihak penuduh terus-terusan mendesak Pak Jokowi untuk datang ke pengadilan? Ya, bagaimana mau datang ke pengadilan? Toh pembuktian aja belum kan, teman-teman? Malah diundur terus-terusan sama Roy Suryo. Apakah ini sudah direncanakan apa bagaimana, teman-teman? Apakah Roy Suryo takut beneran masuk penjara karena ijazah Pak Jokowi itu asli? Dan ada fakta yang paling menarik teman-teman, yaitu di mana Profesor Henry Subiakto, saksi ahli Roy Suryo, mengatakan bahwa dirinya adik kelas Pak Jokowi pas di UGM. Nah, ini menarik untuk kita bahas teman-teman. Sebelum gue cuplikannya, kalian boleh klik subscribe, share, dan like juga teman-teman. Langsung saja kita ke cuplikannya. Hari ini kita bahas strategi litigasi Roy Suryo dan kawan-kawan. Bukan lagi hanya soal pra-peradilan pertama, tetapi soal pola yang mulai terlihat. Pra-peradilan berulang-ulang, isu dicicil, dan pokok perkara yang belum juga disentuh. Selama ini, narasi yang dibangun oleh kubu Roy adalah seolah-olah kubu Jokowi yang memperlambat proses hukum. Seolah-olah Jokowi takut pembuktian. Seolah-olah aparat sedang menyusun bukti atau menunda perkara karena tidak berani membuka kebenaran. Tetapi sekarang, kalau kita lihat polanya, siapa sebenarnya yang memperpanjang medan prosedural? Roy mengajukan pra-peradilan pertama soal penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Sebagian dikabulkan. Hakim menyatakan tindakan upaya paksa itu tidak sah. Itu penting. Itu koreksi bagi aparat. Dalam negara hukum, aparat tidak boleh ceroboh. Kalau prosedur dilanggar, hakim memang harus mengkoreksi. Tetapi setelah itu, Roy mengajukan pra-peradilan kedua. Kali ini soal penetapan tersangka. Belum selesai pra-peradilan kedua, muncul lagi pra-peradilan ketiga. Kali ini soal ganti rugi dan rehabilitasi. Nah, di sini masyarakat perlu jernih. Pra-peradilan itu hak. Setiap tersangka boleh menguji tindakan aparat. Tetapi kalau dilakukan berulang-ulang, dicicil satu persatu dengan objek yang terus bergeser, publik berhak bertanya. Ini pembelaan hukum biasa atau strategi untuk memperpanjang permainan prosedural? Karena pada dasarnya upaya paksa seperti penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyitaan berada dalam satu rangkaian penanganan perkara. Kalau merasa dirugikan oleh rangkaian tindakan aparat, biasanya keberatan dilakukan secara utuh, bukan dicicil. Hari ini soal penangkapan, besok soal penetapan tersangka, lusa soal ganti rugi, nanti mungkin soal pasal lain lagi. Secara hukum, objeknya memang bisa dibedakan, tetapi secara strategi, polanya patut dibaca. Karena setiap pra-peradilan baru melahirkan fakta persidangan baru. Fakta itu kemudian bisa dipakai lagi untuk membangun permohonan berikutnya. Maka pra-peradilan berubah fungsi. Dari alat kontrol terhadap aparat menjadi panggung berulang untuk membangun narasi. Dari mekanisme koreksi prosedural menjadi strategi mencicil perlawanan. Dan di tengah itu semua, pokok perkara belum disentuh. Ini yang masyarakat perlu pahami. Pra-peradilan tidak mengadili apakah Roy Suryo memfitnah Jokowi atau tidak. Pra-peradilan tidak memutus apakah tuduhan ijazah palsu itu benar atau salah. Pra-peradilan tidak menilai apakah pencemaran nama baik terbukti atau tidak. Pra-peradilan hanya menguji proses. Apakah penangkapan sah, apakah penahanan sah, apakah penggeledahan sah, apakah penetapan tersangka sah, dan apakah seseorang berhak mendapatkan ganti rugi atau rehabilitasi. Itu penting. Tetapi itu bukan pokok perkara. Pokok perkaranya tetap sederhana. Apakah tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi itu punya dasar hukum? Atau hanya fitnah yang diulang-ulang sampai dianggap kebenaran? Dan justru di titik inilah masalah terbesar bagi Roy Suryo dan kawan-kawan.
Karena pembuktian kasus fitnah ini sebenarnya tidak serumit yang mereka bangun di ruang opini. Kalau nanti UGM hadir di persidangan, lalu menyatakan Joko Widodo adalah mahasiswa UGM sejak tahun 1980 dan lulus pada tahun 1985, itu fakta penting. Kalau dokumen akademiknya ditunjukkan, itu fakta penting. Kalau pihak yang memeriksa dokumen fisik menjelaskan bahwa ijazah telah diperiksa, itu fakta penting. Dan kalau hakim meyakini semua itu sebagai fakta hukum, maka ruang untuk terus mengatakan ijazah palsu menjadi sangat sempit. Kecuali kubu Roy bisa menunjukkan bukti sebaliknya. Bukan prasangka, cocok logi, analisa visual, potongan video, ataupun teori internet. Bukti hukum yang kuat. Misalnya, ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah itu palsu, atau dokumen resmi yang menyatakan ijazah itu tidak sah. Kalau itu tidak ada, maka tuduhan ijazah palsu akan sulit berdiri di ruang pembuktian. Ada yang komen seperti ini, teman-teman. Yang menghadiri pembuktian itu sebenarnya siapa? Jokowi mana berani datang ke pengadilan? Salah akal sehat katanya. Jadi gini bang, gimana Pak Jokowi mendatang ke pengadilan? Pokok perkara aja belum diadili gara-gara Roy Suryo mengulur-ngulur waktu dengan pra-peradilan. Lihat aja Bang Ahmad Kozinuddin, bekas pengacaranya aja udah gedek tuh sama Roy Suryo, teman-teman. Gara-gara tingkahnya ini, pembuktian gak bakalan terlaksanakan. Ya kalau memang dari kubu penuduhnya yakin ijazah Pak Jokowi itu 99,9% palsu, kenapa harus mengejar-ngejar peradilan? Ini kan namanya takut ya teman-teman. Ya kalau misalkan benar yakin ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya nggak usah nguber-nguber peradilan teman-teman. Langsung pembuktian aja. Kalau misalkan terbukti ijazah Pak Jokowi itu palsu, pihak Roy Suryo bebas semua, udah clear. Dan Pak Jokowi masuk penjara, udah beres. Ini kok malah berbelit kemana-mana seakan-akan pihak Pak Jokowi yang mengulur-ngulur waktu pembuktian ijazahnya. Padahal dari kubu penuduhnya sendiri, teman-teman, yang mengulur-ngulur waktu ini. Aduh. Ini menurut Anda nih ya, harus ada ijazah Pak Jokowi yang asli, baru kemudian itu yang diubah, baru itu kemudian bisa kena Kalau 2 tahun. ijazah Pak Jokowi itu informasi elektronik yang dia simpan kemudian diubah-ubah lalu dia merugikan Pak Jokowi karena lalu ijazahnya itu berubah, maka itu adalah kena ITE. Tapi kalau ijazahnya itu adalah itu dia. Sebentar. Ijazahnya itu bukan informasi elektronik. Itu kan ijazahnya nggak bukan informasi elektronik. Itu kan ijazah analog, sama dengan ijazah saya. Saya ini alumni Gajah Mada, adik kelasnya Pak Jokowi. Saya ini alumni Gajah Mada, adik kelasnya Pak Jokowi. Nah, lo teman-teman, kalian dengar sendiri kan, Profesor Henry Sugiarto, saksi ahli Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya adik kelas Pak Jokowi pas di UGM. Berarti setidaknya dia pernah lihat Pak Jokowi di UGM sebagai kakak kelas atau kakak tingkatnya. Ini namanya kejujuran yang tidak direncanakan, teman-teman. Jadi bagaimana nasib Roy Suryo dan kawan-kawannya? Toh orang-orang yang mendukung Roy Suryo sudah banyak yang berbicara jujur ya. Walaupun itu kepleset atau keceplosan, teman-teman. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Ini blunder parah. Ini dakwaannya obskur, artinya kabur, tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas, karena jaksa menggabungkan. Sebentar, itu kan belum selesai. Jaksa menggabungkan dua KUH pidana, Iya. KUHP lama dan KUHP baru. Iya. Nah, ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Artinya Itu bisa satu. dong diperbaiki? Bisa saja jaksa bisa memperbaiki, tetapi dengan Jadi satu tidak syarat dilarang adalah, juga di dalam tetapi dengan putusan satu selat syarat tidak adalah boleh harus menggunakan pasal memperbaiki. 75 ayat 4. Harus. Oke. Jadi Anda Jaksa jangan melakukan mengkaitkan bahwa perlawanan. harus dijuntukkan. Ah, Tidak bisa itu teknis. Oke, sekarang Teknis, Bang. Ini jaksa yang akan punya kewenangan. Iya dong. Iya, Kalau betul. jaksa tiba-tiba muncul untuk memperbaiki surat dakwaan, saya yakin dan percaya itu akan ditolak Oke. oleh Ya, hakim. kita lihat aja. Ya, Kita itu lihat akan aja. ditolak Kalau oleh hakim. gitu- Dan kalaupun itu masuk ke dalam pokok Dasarnya- perkara lagi, dalam dasarnya pemeriksaan ditolak lagi, apa? Itu Iya. Enggak, Dasarnya dasarnya ditolak. ya, ditolak. karena hakim sudah memberikan Anda kesempatan perlawanan, Oke. Anda harusnya uji dulu. Sekarang- Teman-teman, saya akui Bang Gapur ini pintar, teman-teman. Tapi dia tidak cermat mengamati dan mengartikan pasal dan seringkali menjelaskan semua isi pikirannya. Dan di sini gunanya jam terbang, teman-teman. Di sini gunanya jam terbang.
Saya menganggap ini kasus pertamanya dan sudah yakin atau sudah pasti Roy Suryo pasti kalah, teman-teman. Tapi di sini Bang Gapur ada keliru nih, teman-teman. Putusan hakim JPU bisa menggunakan pasal 206 ayat 4 atau pasal 75 ayat 4. Jadi JPU tinggal memilih mau melakukan perlawanan terhadap putusan hakim ke pengadilan tinggi tanpa memperbaiki atau langsung memperbaiki tanpa melakukan banding sesuai pasal 75 ayat 4. Itu sesuai putusan hakim, teman-teman. Nah, gimana menurut kalian cuplikan kali ini yang saya sajikan? Pendapat kalian boleh tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik subscribe, share, dan like juga. Mungkin sampai sini dulu, teman-teman. Sampai berjumpa di cuplikan atau konten selanjutnya.